بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. Sadaqallahul Azim. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, izinkan saya berkesempatan malam hari ini untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya sangat bergembira bisa menjadi bagian dalam kegiatan Gerobak Ramadan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Cicatung 7 Kalabahi dalam menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang saya bacakan tadi. Setidaknya memberi pengetahuan kepada kita bahwasanya ada 3 tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk terhadap umat manusia. Tapi timbul pertanyaan, bagaimana yang namanya Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk untuk kita? Maka caranya adalah dengan kita mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jelas bahwa membaca bukan sekedar membaca, namun membaca harus berdasarkan kaidah tadi sehingga tidak menyalahi makna dari Al-Quran. Yang kedua caranya adalah dengan kita mentadabburi Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, maka kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga caranya adalah dengan kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Apabila 3 tingkatan ini sudah ada pada diri seseorang, maka insya Allah dia sudah pasti akan digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa, maka Al-Quran akan menjadi petunjuknya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas kata Allah, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sebagai wabayyinati minal huda, sebagai penjelasan terhadap petunjuk. Maksudnya apa? Al-Quran memberikan solusi terhadap semua problem ini. Kalau kita kekurangan harta, Al-Quran memberikan solusi. Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3. Jelas kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustaz, tapi saya penyakitnya adalah sakit hati. Saya selalu dikerjain teman-teman saya di sekolah. Tapi tenang, Allah beri solusinya. Apa solusinya? Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah dalam ingat Allah, hati akan merasa tenang. Maka Al-Quran memberi solusi. Bapak Ibu kita lanjut. Kata Allah, Al-Quran sebagai pembeda, Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga seorang hamba jika dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, lalu dia mengikuti tuntunan Allah berdasarkan kebenaran, maka insya Allah dia sudah pasti akan digolongkan sebagai orang-orang yang dikatakan Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Mereka itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beruntung. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, tentu masih banyak yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetapi saya khawatir teman-teman yang lain tidak mendapatkan jatah untuk tampil. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, dengan senantiasa kita
Ta'ala. Al-Quran bisa memberikan syafaat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Burung irian namanya cendrawasih. Untuk sekian dan terima kasih. Buah manggis, buah durian, itu nama buah-buahan.